Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasina Sukmarani dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini digunakan untuk video luaran KKN di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Berlokasi di jantung Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 11, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menyediakan layanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas. Lembaga ini berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, memberdayakan generasi muda, dan mengembangkan olahraga sebagai bagian penting pembangunan kota. Dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan, kami mahasiswa magang UNY melaksanakan program kuliah kerja nyata di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Fokus program diarahkan pada optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai respon atas belum optimalnya fungsi ekologis dan edukatif area hijau dinas. Minimnya pengelolaan air hujan, sampah organik, serta edukasi lingkungan menjadi dasar perlunya optimalisasi RTH secara menyeluruh. Tahapan awal kegiatan dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi dan potensi ruang terbuka hijau di lingkungan dinas. Selanjutnya, saya dan tim menyusun proposal program serta rancangan anggaran biaya sebagai dasar pelaksanaan. Sebagai si humas, saya memimpin jalannya koordinasi dengan pihak lembaga guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari instansi terkait. Kegiatan tamanisasi diawali dengan pembelian bibit cabai, terong, dan kemangi, serta perlengkapan seperti polybag dan media tanam. Setelah itu kami melakukan kerja bakti untuk membersihkan area terbuka di sekitar halaman masjid kantor dinas. Kemudian penyiapan media tanam dengan mencampurkan tanah, kompos, dan sekam bakar lalu mengisinya ke dalam polybag berukuran 30x30 cm. Bibit yang telah disemai dipindahkan ke polybag dan ditata berderet dengan jarak teratur agar mudah terawat. Perawatan dilakukan secara rutin setiap hari meliputi penyiraman, penyiangan, serta pemupukan organik. Penataan tanaman disesuaikan agar fungsional sekaligus estetis, serta dibeli jalur kecil yang disediakan untuk memudahkan penyiraman. Kegiatan ini diharapkan menciptakan ruang hijau yang produktif dan edukatif di lingkungan kantor dinas. Untuk mendukung konservasi air dan pengelolaan sampah organik, saya dan tim melaksanakan kegiatan pembuatan biopori di lingkungan lembaga. Lubang biopori dibuat menggunakan bor manual dengan kedalaman sekitar 1 meter, kemudian langsung dipasangi pipa pralon secara vertikal agar struktur tanah tetap stabil. Selanjutnya, sampah organik seperti daun kering, kulit buah, sisa makanan dipilah dan dikumpulkan dari sisa kegiatan tamanisasi atau dari sampah dapur di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, dibuat cairan fermentasi yang dibuat dengan mencampurkan cairan EM4 dan air dengan perbandingan 1:50. Larutan ini berfungsi mempercepat proses penguraian sampah secara alami dan mengubahnya menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sampah organik yang telah dicampur larutan EM4 dimasukkan ke dalam lubang biopori, lalu disiram kembali agar proses fermentasi berjalan dengan optimal. Lubang biopori kemudian ditutup menggunakan polybag yang dilubangi dan diikat dengan karet, sehingga tetap aman, tidak tergenang air, dan memungkinkan sirkulasi udara. Biopori ini dipantau secara berkala dan dalam waktu 1 hingga 2 bulan, kompos yang dihasilkan akan digunakan untuk menyuburkan tanaman hortikultura di sekitar taman. Sebagai upaya membangun budaya ramah lingkungan, saya dan tim membuat label tempat sampah dan memasang poster edukasi di lingkungan dinas. Kegiatan dimulai dengan merancang desain label dan poster menggunakan aplikasi grafis seperti Canva. Setelah desain label tempat sampah dan poster selesai, kemudian dicetak dengan bahan tahan air dengan ukuran A3 dan stiker label dengan ukuran 50x50 cm. Lalu ditempel pada papan MDF untuk memperkuat tampilan saat dipasang. Label berbentuk stiker kemudian ditempel langsung pada badan tempat sampah agar mudah terlihat saat membuang sampah.
Sedangkan poster pengelolaan sampah dan larangan merokok dipasang di lokasi strategis seperti ruang rapat dan area publik kantor. Dari tangan-tangan sederhana, lahirlah ruang yang hijau, bersih, dan penuh makna. Setiap langkah kecil menghadirkan perubahan nyata bagi lingkungan kerja kita. Terima kasih kepada seluruh teman-teman atas kerjasama dan kebersamaan yang penuh makna.